bisa nggak bedanya? Ada keder. Keder ya. Nah, bedanya apa dengan PTBS sistem PLBS? Jadi di PTBS ini bonus kita dibayar 1 hari kerja. Jadi hari ini menciptakan omset, besok langsung dibayar. Minimal 150.000 sampai dengan 300.000 per harinya. Nah, selain bonus harian, ada bonus mingguan dan bonus bulanan. Nanti dijelasin di sesi bonus. Nah, terus di PTBS anaknya ini tanpa target. Jadi mau kita kerjakan hari apapun, ya hari kapanpun, jam berapapun, asalkan ada omset aja tuh hari itu, besok langsung ditransfer ke rekening. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Perkenalkan dulu, nama saya Reza. Nah, saya ucapkan terima kasih nih sama Kang Kurnia, ya, sama Kang Hari, sama Kang Aldo nih jauh-jauh dari Cirebon datang ke sini ya, bela-belain. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan ya, kenapa sih PTBS ini sangat amat layak untuk kita kerjakan. Jadi sebelum nanti dijelasin ke cara bermitra, cara kerja sama cara dapat ilmunya seperti apa, nah saya akan menjelaskan kenapa PTBS ini sangat tepat untuk kita jalankan. Ya, jadi yang penting nanti Kang Aldo nih ya khususnya, yang penting paham dulu aja kayak gimana sih ini peluang bisnisnya, peluang percepatan rezekinya seperti apa. Kenapa bisa pada cepet nih dapat mobil cash sampai rumah cash, kenapa bisa gitu kan, tanpa nyicil gitu. Nah ntar dijelasin lebih detailnya. Nah cuman saya mau jelasin dulu yang pertama dari company profile atau profil perusahaan. Nah jadi nama perusahaannya itu adalah PTBS, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Nah, kantor pusatnya di sini di Bandung gitu. Nah alhamdulillahnya PTBS sendiri sudah memiliki kantor cabang ya, ada di Yogyakarta, ada di Jakarta. Kalau stokis sudah tersebar seluruh Indonesia, kurang lebih ada sekitar 2.000 ya yang terdata, yang belum terdata kurang lebih nggak tahu berapa, pasti lebih lah. Nah alhamdulillahnya lagi PTBS telah memiliki kantor cabang di luar negeri, di Malaysia, Brunei Darussalam sama Kamboja. Nah artinya perusahaannya lokal gitu loh, Bandung tapi mendunia. Kebanyakan kan biasanya perusahaan luar negeri ya yang buka kantor di Bandung di Indonesia, tapi ini perusahaan di Bandung loh, bukan kantor cabang di luar negeri. Artinya kita harus berbangga diri karena perusahaan lokal bisa mendunia. Nah, dan PTBS sendiri itu kurang lebih telah berdiri selama 4 tahun. Ya, kurang lebih ya. Kang Deni betul ya? 4 tahun ya, kurang lebih gitu kan. Nah, nama ownernya itu adalah Pak Haji Febrian Agung. Nah, beliau ini adalah asli orang Indonesia gitu kan. Tinggalnya di Bandung dekat kantor juga. Jadi kalau misalkan mau ketemu apa segala macam gampang lah. Tapi biasanya kita ketemunya di Masjid Al-Imtiah Solo di sana, kita ketemu di sana, kita ngobrol ke sana. Artinya kalau ada apa-apa gampang, gitu kan. Jadi pemilik ini bukan orang luar negeri. Nah untuk surat izin udah lengkap. Yang pertama ada SIUP KBLI. Nah untuk dapat SIUP KBLI ini nggak mudah. Harus ada beberapa tahapan buat dapat SIUP KBLI, gitu kan. Nah lalu diperkuat lagi. Surat izinnya oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Nah apalagi buat surat izin MUI ini nggak mudah loh. Ada syarat-syarat, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah artinya perusahaannya ini aman dan nyaman. Kenapa? Karena telah memiliki surat izin yang lengkap gitu kan. Sebelum SIUP KBLI ada lagi suratnya SIUP dan lain sebagainya. Banyak lah kalau disebutin. Cuman ini yang saya jelasin surat izin pokok intinya aja. Nah ini dari profil perusahaannya, udah jelas? Paham ya? Oke. Yang kedua kita lihat dari produk. Nah produknya jadi ada banyak gitu kan, teman-teman udah tahu ya. Yang pertama ada untuk kendaraan. Nah yang kedua ada untuk perawatan kecantikan. Ya, yang ketiga ada untuk kesehatan.
Nah, yang keempat ada pertanian. Dan yang kelima ada peternakan. Nah, cuman yang mau saya jelasin di sini adalah produk unggulan dari PTBS ya. Kalau saya jelasin semua nanti kelamaan ya. Pokoknya nanti kita ngobrol lebih jelasnya di akhir aja. Nah, yang pertama saya jelasin tentang untuk kendaraan itu Eco Racing. Ya, ini adalah produk unggulan Best of the Year 2020 dan alhamdulillah telah memiliki penghargaan gitu kan dari Atamimi Awards gitu ya. Nah, Eco Racing ini sebetulnya ya produknya ini adalah untuk peningkat oktan atau oktan booster. Tapi banyak orang yang tahu ini adalah produk penghemat BBM, tapi sebetulnya bukan gitu. Nah, manfaat dari Eco Racing ini apa? Yang pertama adalah untuk meningkatkan oktan. Misalnya gini, premium tahu nggak oktannya berapa? 78. Nah, 88. Ya. Premium, benar premium. Premium itu 88. Pertalite berapa tahu nggak? Pertalite 90, Pertamax 92, Pertamax Turbo 97. Nah, ini ya bahan bakar semua ini kalau dicampur Eco Racing itu nilai oktannya bertambah 5. Kalau premium dicampur Eco Racing jadi nilai oktannya berapa? 93 ya. Kalau Pertalite jadi 95. Kalau Pertamax 97. Kalau Pertamax Turbo 102. Nah, artinya kalau misalkan kita pakai premium dicampur Eco Racing seperti kita pakai Pertamax gitu. Kalau misalkan kita pakai Pertalite dicampur Eco Racing sama dengan kita pakai Pertamax Turbo. Kalau kita pakai Pertamax udah pasti setara banget sama Pertamax Turbo. Kalau kita pakai Pertamax Turbo dicampur Eco Racing udah setara sama Shell bahan bakarnya gitu. Ini manfaat yang pertama. Nah, yang kedua, si Eco Racing ini bisa membersihkan kerak tangki, busi gitu. Jadi ruang bakarnya ini jadi bersih. Jadi kalau misalkan kendaraan kita nih yang tua misalkan biasanya suka dibawa ke bengkel ya, karatan kan. Nah, biasanya kan suka dibersihin tuh si tangkinya, itu kan lumayan tuh mahal biayanya. Nah, tapi ini kita cukup pakai Eco Racing aja. Gitu kan, pemakaiannya rutin, alhamdulillah luar biasanya bisa bersih tangkinya. Nah, terus manfaat yang ketiganya apa? Ini bisa meningkatkan tenaga dan akselerasi gitu. Kenapa? Karena ruang bahan bakarnya dibikin sempurna gitu kan. Jadi biasanya kalau awal-awal yang pakai Eco Racing itu tarikan gasnya enteng gitu. Tenaganya tuh akselerasinya lebih kenceng lagi gitu. Nah, baru manfaat yang keempat, kalau misalnya kita penggunaannya udah rutin, terasa penghematannya 30-50%. Dengan catatan udah rutin ya. Jadi misalkan kalau pakai pertama kedua biasanya nggak kerasa penghematannya. Tapi ada juga beberapa kendaraan kurang lebih tahunnya itu 2016 ke atas lah, kalau pemakaian pertama kedua langsung kerasa. Tapi itu juga beda-beda, rata-rata biasanya kalau udah rutin baru kerasa manfaatnya. Nah, yang luar biasanya lagi Eco Racing ini adalah produknya ramah lingkungan. Kenapa? Karena bisa menghilangkan gas CO atau gas karbon monoksida. Makanya sekarang produk Eco Racing itu banyak dibeli sama orang luar negeri gitu kan. Bahkan kemarin aja ada orang dari negara mana tuh ya, botak tinggi lah pokoknya, itu ordernya itu sampai 1,5 miliar gitu. Nah, yang orang luar negeri cari itu bukan penghematannya, tapi bisa menghilangkan gas karbon monoksidanya itu. Jadi biar ramah lingkungan, dan produknya ini udah tersebar di beberapa negara seperti Arab Saudi, Timur Tengah gitu kan. Terus ada juga ke Belanda udah masuk, ke Jerman gitu ya. Makanya sampai buka kantor cabang di luar negeri gitu. Ya, ini dari produknya. Dari Eco Racing ada yang mau ditanya nggak? Jelas, cukup ya. Nah, terus produk unggulan yang kedua adalah produk pertanian, yaitu eco farming. Nah, eco farming ini ya adalah pupuk organik. Gitu kan, di tanah ini kan ada 12 unsur hara nih. Ya, nah sekarang fenomena yang terjadi ya, banyak masyarakat dan bahkan petani ya itu pada pakai pupuk kimia gitu. Alhasil ya karena pakai pupuk kimia jadi 12 unsur hara tanah itu jadi tersendat. Jadi alhasil ya itu seperti hasil panennya itu melambat. Kayak angkol misalnya harusnya kan 2 bulan 15 hari, ini kadang-kadang 3 bulan sampai 4 bulan malah. Di daerah Tanjung Sari itu saya kesana itu lama banget 4 bulan gitu kan. Nah, yang luar biasanya eco farming ini bisa menghemat biaya pemupukan gitu. Kayak salah satu mitra saya di Bekasi itu waktu saya tanya untuk sawahnya aja 1 hektar itu biayanya sampai
5 sampai 7 juta loh. Lumayan besar, dan itu pupuknya berkintal-kintal, bawanya karung-karung gitu ya, berat. Nah ini cuman eco farming tuh cuman mana tadi beratnya ya? Kecil gitu kan ya, cuman kurang lebih 50 gram gitu. Dan itu untuk 1 hektar nggak usah ngeluarin biaya sampai 7 juta, cukup sekitar 2,5 juta doang, sekitar 10 tub gitu. Artinya si petani aja udah hemat dari segi biaya pemupukan. Dan luar biasa lagi, eco farming ini bisa meningkatkan hasil dari ternak, dari panennya nih. Misalnya engkol misalnya 1 ton itu bisa lebih tuh, bisa 1,5 ton, bahkan sampai 1,7 ton gitu. Jadi berat bobotnya itu lebih berat gitu kan. Nah ini dari eco farming, jelas ya, paham ya dari eco farming? Oke. Kalau jelas, sekarang saya mau jelasin yang ketiganya nih. Nah, seberapa cepat dan seberapa besar kita dibayar di PTBS. Nah, tapi saya mau jelasin dulu nih. Banyak yang tahu ya dari marketing plan-nya ini, orang mengira ya bahwa PTBS ini sama dengan bisnis multi level marketing yang lain. Tapi sebetulnya beda jauh ya. Nah, kalau PTBS ini pakai sistemnya itu adalah PLBS. PLBS itu apa? Penjualan langsung berjenjang syariah. Nah, bedanya apa dengan bisnis multi level marketing yang lain? Tapi di sini saya bukan mau membanding-bandingkan ya, atau menjelek-jelekan, bukan. Tapi biar teman-teman paham gitu. Seperti apa sih orang-orang taunya bisnis multi level marketing? Nah, biasanya di MLM lain itu omsetnya atau bonusnya dibayar 30 sampai 45 hari kerja gitu. Nah, kenapa dibayarnya lama? Karena ada target. Misalnya kita ditargetnya sama perusahaan ya harus mencapai 100 paket atau 100 poin. Karena misalnya Kang Aldo nih sibuk kuliah misalkan sama kerja baru mencapai 80 paket atau 80 poin. Kira-kira bonusnya dibayar nggak kalau mencapai target? Enggak. Nah, makanya diwajibkan untuk belanja bulanan atau tutup poin. Jadi belanja sendiri gitu. Nah, jadi si kekurangannya ini wajib dibeli nih sekitar 20 poin. Gitu. Yang tadinya kita mau untung malah jadi buntung. Kenapa? Karena kita mau dapat bonus nih, tapi kita harus ngeluarin uang juga. Dan kita dapat bonusnya itu nggak sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Nah, inilah yang memberatkan biasanya. Ada belanja bulanan. Nah, terus kenapa nih si orang-orangnya mau belanja bulanan? Karena mengejar peringkat atau level. Pernah ngedengar nggak kayak bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang sobo, bintang jadi mana ya? Nah, biasanya skemanya piramida nih kayak gini. Nah, di sini misalkan ada bintang 7, di sini ada bintang 4, di sini ada bintang 5. Nah, sejago-jagonya bintang 4 sama bintang 5 ini nggak akan bisa melebihin penghasilan bintang 7 atau bintang 8. Jadi yang di atas ini selalu diuntungkan, ketimbang yang di bawah selalu jadi korban. Nah, kenapa bisnis MLM disebut bisnis menguntungkan yang di atas? Karena menggunakan skema piramida atau ada peringkat atau level. Gitu, paham ya? Nah, kenapa juga nih orang-orangnya mau ngejar peringkat? Karena diiming-imingi reward. Pernah ngedengar nggak? Nanti kamu masuk bisnis ini dapat mobil mewah, rumah mewah, kapal pesiar, istri mewah, pacar mewah, ya nggak? Nah, tapi ini si rewardnya ada periodenya, biasanya per catur bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai 12 bulan. Misalkan teman-teman diiming-imingi mobil BMW, kira-kira mau nggak? Nah, tapi ada periodenya, ini 6 bulan, dan ini ada syaratnya, harus mencapai target 100%. Misalkan teman-teman ngejar nih, ya dari 0 selama 6 bulan, tapi teman-teman hanya mencapai 99%. Kira-kira BMW-nya dapat nggak? Pentilnya, boro-boro ya. Nah, tapi nih ketika mencapai di 7 bulan, barulah nyampe 100%. Dapat nggak BMW-nya? Enggak. Kenapa? Tutup poin itu. Karena periodenya cuma 6 bulan. Terus di bulan ke-7 ini masih nggak kinerja segini? Angus. Nah, ini di reset, hangus. Jadi Nah, 0 lagi. Yang jadi pertanyaannya lagi, 99% ini omsetnya larinya kemana? Ke atas. Larinya ke atasnya sama ke perusahaan. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang pada trauma.
Sama bisnis MLM atau multilateral marketing. Bahkan yang nggak pernah ikutan aja, ikutan tahu. Benar nggak? Karena tahunya begini. Gitu kan. Dengar-dengar kan orang begini. Terus kenapa MLM disebut bisnis cari-cari orang? Karena pakainya sistem matahari. Misalkan X ini Kang Kurniawan, ya Kang Kurniawan ngajakin A, ngajakin B, ngajakin C, ngajakin D, sama ngajakin E. Nah misalkan mau ngajakin satu orang lagi si F, disimpan di bawah A nih. Nah ini keuntungan buat Kang Kurniawan berapa? Ini cuma 4%. Beda lagi kalau si F-nya ini disimpannya di sini nih, buka kaki baru. Nah ini keuntungan buat Kang Kurniawannya 100%. Kira-kira F-nya mending disimpan di bawah A atau buka kaki baru? Kaki baru. Buka kaki baru, untungnya gede banget ya nggak? Tapi yang jadi pertanyaannya, bisa nggak ngajak banyak orang seperti ini? Mau pusing. Pusing. Kalaupun bisa nggak ngebinanya? Ada kayak gitu. Benar ya. Nah, bedanya apa dengan PTBS sistem PLBS? Jadi di PTBS ini bonus kita dibayar 1 hari kerja. Jadi hari ini menciptakan omset, besok langsung dibayar. Minimal 150.000 sampai dengan 300.000 per harinya. Nah, selain bonus harian, ada bonus mingguan dan bonus bulanan. Nanti dijelasin di sesi bonus. Nah, terus di PTBS anaknya ini tanpa target. Jadi mau kita kerjakan hari apapun, ya hari kapanpun, jam berapapun, asalkan ada omset aja tuh hari itu, besok langsung ditransfer ke rekening. Gitu loh. Nah, terus enaknya lagi di PTBS, modal cuman 1 kali seumur hidup selama-lamanya. Bahkan hak bisnisnya bisa diwariskan loh. 7 turunan, 8 belokan, 9 tanjakan, 10 tikungan. Makanya kalau kita ngobrolin modal nih ya, kira-kira mending tiap bulan keluar modal atau mending modal 1 kali seumur hidup? Sekali seumur hidup jelas. Terus enaknya lagi di PTBS itu tanpa peringkat atau level. Jadi di sini nggak ada bintang-bintang. Bintang Sobo juga nggak ada. Bintang Jero. Bintang Jero juga nggak ada. Jadi semuanya sama rata mitra. Jadi yang udah lama bergabung ya sama yang baru bergabung semuanya statusnya sama mitra gitu. Nah cuman yang membedakannya apa? Modal awal menentukan Akhir. penghasilan. Modal kecil hasil Besar. Kecil. Kecil. Modal besar hasil Besar. Ilustrasinya gini. Misalkan nih saya buka kos-kosan nih ya. Udah 5 tahun nih. Ya saya buka kosannya 10. Nah Mas Haris misalkan buka kos-kosan nih baru, tapi dia bukanya 20, modalnya besar siapa? Yang 20. Yang saya kasih penuh, yang Mas Haris kasih penuh. Penghasilannya besar siapa? Yang Harus. Kayak gitu. Adil nggak kira-kira? Adil. Adil ya. Nah dan di sini di PTBS ini bukan menguntungkan yang di atas, tapi siapa yang kerja keras, siapa yang kerja cerdas, gitu. Dia yang dapat hasil lebih besar. Gitu. Banyaklah seperti Pak Jia dan Hari Setiawan, gitu kan. Beliau itu diajak oleh anak SMA loh. Tapi rewardnya lebih banyak daripada yang ngajaknya. Yang ngajaknya baru dapat 2 mobilio sama 2 Pajero. Pak Jia dan Hari Setiawan kurang lebih udah dapat 17 mobilio, 11 Pajero, dan rumahnya udah 6 tembus. Lebih banyak. Artinya siapa yang kerja, siapa yang kerja keras, kerja cerdas, dia yang dapat hasilnya lebih banyak gitu. Nah, terus enaknya di PTBS ya. Rewardnya ini bisa kita uangkan dan tanpa ada periode. Artinya mau kita ngerjainnya cepat, kita ngerjainnya lambat gitu kan. Kita ngerjainnya mau lambat banget kayak Pergawati Jawa misalnya, tetap dapat gitu. Jadi perusahaan nunggu kita. Jadi ketika kita bermitra di PTBS, kita sudah disediakan reward-rewardnya. Jadi tergantung kita mau kita capai kapan. Dan kita bisa pilih mau ambil unitnya atau mau ambil uangnya. Gitu. Nanti dijelasin lebih jelasnya di sesi bonus. Nah, terus enaknya di PTBS ya, sistemnya menggunakan sistem binari. Jadi kita hanya membutuhkan 2 mitra yang bergabung, si A sama si B. Punya teman nggak 2 orang? Punya teman 2 orang? Iya. Punya teman? banyak. Udah pasti sukses. Ya. Oh. Kenapa? Karena nggak usah banyak-banyak. Cuman cukup 2 aja yang bermitra. Atau misalkan mau main konvensional, mau main penjualan, cukup 2 aja yang pembeli. Misalkan kita berhasil masukin eksplorasi ke salah satu perusahaan, dia repeat order. Sama masukin ke pertanian, dia repeat order juga. Udah selesai. Gitu. Kalau misalkan ada yang mau bermitra gimana nih? Disimpan di sini boleh nggak? Buka kaki baru nggak boleh. Jadi mau nggak mau harus disimpan di bawah A. Kalau nggak disimpan di bawah B. Misalnya disimpan di bawah nih si C. Nah keuntungan buat kitanya berapa? Tetap 100%. Nah artinya si C ini mau disimpan di kedalaman berapapun, si Z misalnya tetap masuknya 100%.
Nah ini sistem PTB seperti ini. Kira-kira enak yang mana nih? Enak yang kanan atau yang kiri? Kira-kira. Enak yang kiri. Ya dari sini paham ya, perbedaannya jelas ya. Oke. Berarti itu kan contoh kita dapetin si Kurnia ini dapetin si C nih, otomatis kan di bawah si A. Itu keuntungan untuk si A gimana? Apa dapat poin apa gimana? Nah, keuntungan untuk si A dia dapat poin, sama dia tinggal ngembangin sebelah. Jadi dia butuh satu orang lagi. Artinya di sini benar-benar kita sistemnya gotong royong, saling membantu. Paham Jadi, ya? ke bonus ke kita masuk, poin ke kita masuk, tapi dia juga diuntungin. Iya, betul seperti itu. Nah, terus yang keempat saya jelasin ngobrol aja ya. Yang keempat nanti dikasih website pribadi. Jadi dikasih ID sama password buat ngecek bonus harian, mingguan, bulanan, total poin sama nama mitra. Dan kita bisa mendaftarkan langsung lewat website itu. Dia tinggal transfer ke PTBS gitu kan. Nah, terus yang kelima, yang terakhir dari support sistemnya gitu kan. Nah, di PTBS ini luar biasa gitu kan. Apalagi Kang Kurniawan gitu kan sama Kang Aldo sama Kang Haris bergabung di tim yang tepat gitu kan. Di timnya Kang Daniel Blugani di SSB Team. Itu adalah anak muda terbanyak gitu kan, tim support system yang luar biasa lah gitu ya. Artinya kerjanya kita juga kerjanya kerja tim, nggak kerja sendiri. Artinya mau ada kesulitan apapun atau misalkan ada pemikiran, takut nggak bisa ini nggak bisa itu, tenang, karena semuanya nanti diajarin dari nol sampai berhasilnya semua diajarin. Itu artinya benar-benar dibina, benar-benar dibantu karena ada mentor dan leadernya. Gitu ya, paham dari situ? Nah, kenapa nih PTB sangat layak untuk dikerjakan? Karena kelima alasan itu. Nah, dari situ jelas. Ada yang mau ditanyain?